Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, tolong jawab mohon untuk berdoa mulai ibadah. Mari kita segera berdoa. Segala puji syukur Bapa dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami tinggikan. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk nafas yang indah, untuk kesehatan yang baik yang Kau berikan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang kami alami sampai detik ini. Tapi satu hal, kami hanya memuji dan memuliakan nama. Hanya itu yang bisa kami berikan, yaitu hati kami, hati yang menyembah, jiwa kami, jiwa yang menyembah kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ampuni setiap dosa kesalahan kami yang kami perbuat. Mungkin minggu-minggu kemarin Tuhan, kami lakukan yang tidak sengaja ataupun sengaja Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kami percaya setiap persembahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau juga sudah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini untuk siap mengurapi, menjamah setiap kami yang ada kerinduan untuk menyembah atau menyembahkan nama Engkau. Terima kasih, kuasai semua hati kami, ruangan ini kuasai Tuhan. Tidak ada roh yang tidak berkenan di hadapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami percaya hanya hadirat Tuhan terpenuhi di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak menyembah, tidak ada satupun yang tidak menyanyi, tidak ada satupun yang diam. Tapi semua kami bersuka cita, semua kami bersorak-sorai, semua kami datang bersyukur dan menyembah, berkata Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa surga. Kami menyerahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan penuh kasih. Berkati tim Presiden Worship, sekali lagi berkati hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tim pelayan siapapun Tuhan, multimedia, penerima tamu Tuhan Yesusku, berdoa syafaat. Bahkan hamba menyampaikan firman Tuhan, hari ini kami pulang, kami datang tidak seperti kami pulang, membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kau wajahmu, ku selalu sembahku. Layak-layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
menyembah Tuhan, untuk kita terus duduk di hadirat-Nya.
kami. Yesus, kuduskan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Juga setiap anak-anak-Mu yang dalam perjalanan maupun dimanapun mereka berada, kami berkati, melindungi mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita hari ini? Yang bersukacita boleh memberikan tangannya dulu. Haleluya. Mari kita akan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan tercurah untuk kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Kita belajar lagu baru ya saudara. Kita kasih satu pujian. Nah.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sabdanya, kita akan bernyanyi lagi mencari wajah. Yang terluka
karena kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kami. Dan biarkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati hikmat yang dari surga. Perkataan yang diucapkan, disampaikan kepada kami adalah benar-benar isi hati Tuhan bagi kami ya Bapa. Berkaryalah lewat karya firman-Mu. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Waktu dan saatnya silakan Pak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita lihat anak-anak kita mulai belajar tampil melayani dengan segala kedek-dekannya, katanya anak-anak. Puji Tuhan, ini hari istimewa. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat menikmati berkat kasih karunia Tuhan hari ini di hari Pentakosta. Kita memperingati lahirnya gereja Tuhan. Dan sehari itu kita belajar tentang Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, kasih, dan pikiran yang teguh dan yang tenang. Dan ini jarang dibahas. Banyak orang menginginkan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Pentakosta khususnya, karunia-karunia Roh Kudus yang menjadi andalan kita. Tapi ada sebuah kebenaran yang saya mau bagi bagi sahabat kita di hari istimewa ini. Dalam 2 Timotius pada pasal yang ke 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, kita akan membaca bersama-sama ayat mas kita pagi hari ini. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh Kudus memberikan kepada kita roh yang memberikan kekuatan. Dalam bahasa aslinya itu dunamis, kuasa. Dan yang kedua adalah kasih, dipakai kata agape, kasih Tuhan. Jadi bukannya sekedar sebuah kasih biasa, tapi kekuatan kasih yang besar. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan pikiran yang bijaksana, pakai kata sophronismos. Kita akan belajar 3 hal ini. Dan ketika saya belajar rupa-rupanya, ini yang akan membedakan antara orang yang mengalami Roh Kudus dan yang tidak mengalami Roh Kudus. Orang yang dituntun Roh Kudus itu nyata di ketiga hal ini, Bapak Saudara. Roh Kudus sumber kekuatan. Itu yang pertama yang akan kita bahas pagi hari ini. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, kekuatan, dan karunia. Ini apa ya? Roh Kudus betul-betul tidak membiarkan kita sebagai gereja tanpa kekuatan, tanpa kuasa. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan sudah mulai resah dengan gereja hanya mencari relevan dengan dunia ini tanpa mencari kekuatan yang sesungguhnya. Gereja-gereja megachurch sudah mengklaim bahwa mereka bertumbuh secara luar biasa. Gereja mereka bertumbuh, tapi secara data rupa-rupanya Indonesia ini tidak banyak bertumbuh. Gereja-gereja bertumbuhnya hanya, ya, dalam tanda petik, gereja satu pindah kepada gereja yang lain. Kehilangan kuasa. Mereka lebih suka kepada relevansi. Bagaimana menjadi gereja yang nyaman, bagaimana gereja yaitu gedung yang megah supaya banyak orang bisa datang. Kalau perlu tiap minggu datangkan artis. Lupa esensi gereja adalah gereja yang punya kuasa. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kekasih Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada kita, murid-muridnya, jangan lupa ini adalah bukan hanya sekedar ya lamis-lamis lambe gitu ya.
Tapi betul-betul ketika saudara mengalami Roh Kudus, saudara akan memiliki kuasa ilahi. Karunia-karunia ilahi itu akan diberikan kepada saudara. Itu bukan hanya sekedar mimpi atau sebuah bayangan semata. Saudara akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Ada yang setuju dengan saya, katakan amin. Saudara harus bersyukur ketika saudara mengalami pekerjaan Roh Kudus. Pasti dikasih kuasa itu. Kuasa mengusir setan, kuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit ketika saudara berdoa. Itu saudara akan miliki karena Roh Kudus. Itu sebabnya gereja perlu kembali kepada fitrahnya sebagai gereja yang penuh kuasa. Bukan hanya sekedar relevan. Gereja harus relevan, tapi jangan lupa esensi gereja adalah gereja yang penuh kuasa. Doanya berkuasa, hidupnya penuh kuasa Tuhan. Itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita kembali kepada gereja yang diberikan oleh Tuhan kuasa, sehingga kita menjadi saksi bagi orang lain di sekitar kita bahwa saudara saya memiliki kuasa Tuhan yang berbeda. Saudara bisa mendoakan anak-anak, mendoakan orang lain, karena saudara punya kuasa untuk itu. Mari jadi gereja yang powerful dalam hal kuasa. Pulihkan kembali saudara sebagai anak-anak Tuhan yang punya kuasa, punya kekuatan. Bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, orang Kristen biasa, tapi saudara menjadi orang Kristen yang powerful, kuat. Gak letoy, gak lemas, di sini ceklek, tapi kuat. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan di awal-awal gereja, mereka bukan hanya sekedar punya kuasa menyembuhkan orang, tapi mereka hatinya kuat menghadapi segala hal yang dalam tanda petik buruk sekalipun menurut manusia. 12 rasul yang matinya mati tua hanya satu, namanya Yohanes. Yang lainnya ngeri-ngeri mati. Tapi kita tahu bahwa mereka kuat menghadapi penderitaan orang Kristen. Haleluya. Ketika kita jadi orang Kristen, kita menghadapi penderitaan, kuat, nggak cengeng jadi orang ini nasib orang Kristen, orang duwe lemah, letoy. No, orang Kristen kalau penuh Roh Kudus dia akan menjadi orang yang kuat, orang kuat. Menghadapi penderitaan apapun senyum saja. Kita lihat Stefanus ketika dirajam batu. Apakah dia teriak-teriak? Tunggu, ini Alkitab yang bilang. Dia menengadah ke langit, dia memuji Tuhan. Mari, ini yang harus dikembalikan kepada kita sebagai gereja. Minta Roh Kudus supaya memberi kepada kita kekuatan, kuasa. Kuasa untuk berdoa, kuasa untuk menjadi pribadi yang menjadi berkat karena karunia-karunia ilahi yang turun kepada saudara, tapi juga kekuatan hati menghadapi apa saja kita kuat karena Roh Kudus. Ada banyak kenyataan-kenyataan yang mungkin kita sendiri tidak suka sebagai daging kita ini, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hati saudara, kamu akan menerima kuasa, kekuatan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku. Kalau dunia menghadapi resesi, mengeluh, mengumbar keluhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan semua orang, maka orang Kristen ketika menghadapi segala macam hal yang menurut orang lain buruk sekalipun, dia tetap berkata, puji Tuhan. Katakan sama-sama, puji Tuhan. Kasih salam kenal di saudara. Haleluya. 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 Amin. Amin. Duit-duit, duit. Haleluya. Tipu, gak tipu. Haleluya. Amin. Itu menjadi saksi buat orang lain. Nah, kalau kita ini menghadapi kekurangan sama kayak orang lain, harga cabai naik, kita juga ikut ngeluh. Harga emas naik, kita juga ikut ngeluh. Ya gimana kita jadi saksi? Haleluya.
Haleluya. Kasih senyum kanan kiri saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Tandanya wong Kristen yang penuh Roh Kudus begitu itu. Kuat orangnya. Oh gak ngena ini gak miar-miur, sidik-sidik mewek, sidik-sidik aduh. Update statusnya itu melo terus. Memang hidup ini susah ya om ya. Lah, gimana kita ini jadi saksi kalau kita ini sebagai orang Kristen yang katanya penuh Roh Kudus, bahasa rohnya badal gak karu-karuan. Tapi lagi punya gak duit ngono wis salah. Ayo kayak ayam yang mau bertelur. Kok semua tahu dunia kalau dia nggak punya duit. Gimana ini? Seluruh dunia tahu kalau dia sedang sakit untu, sakit gigi. Semua orang dunia tahu penderitaannya seperti apa. Jangan. Biar dunia tahu seberapa beruntung saudara di hadapan Tuhan. Nah, begitu. Oh haleluya, hari ini aku sehat. Hari ini berkatku banyak. Haleluya, kantongnya lancar. Oh puji Tuhan. Masalah rapopo, mas kokeh, mas hoho, mas alek, dan lain sebagainya. Semuanya kita punya. Mas Janisa. Kali kita punya kuasa itu. Saudara jangan hanya berpikir kuasa sebagai gereja itu, wah menyembuhkan dan lain sebagainya. Kita kejar itu boleh. Tapi yang paling Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada umat Tuhan, justru pada gereja awal. Mereka menghadapi penderitaan yang berat, bukan? Mereka menjadi saksi. Ketika Paulus di Filipi, dia. Kita bilang apa? Apakah malam-malam aku jaluk minyak gontok puro torek sopo ini? Enggak. Mereka dipukul 39 kali 3. Kalau dipukul pakai cemetik, apa? Ini pukulannya ngeri, bos. Hancur tubuh mereka ini. Tapi Alkitab berkata karena mereka penuh Roh Kudus, malam itu mereka memuji Tuhan. Itu yang membuat kita ini berbeda dengan dunia ini. Ketika menghadapi penderitaan, kita ngapain? Memuji Tuhan. Aja nelongso hatiku nelongso ngono wong Kristen nelongso terus. Bersuka cita. Amin. Kasih tampil kanan kiri, bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, haleluya. Yang berikutnya yang hebat adalah Roh Kudus dalam hidup kita itu memberikan kasih Allah. Ini yang sangat berbeda setelah yang pertama dari orang lain. Kasih agape itu dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Kasih adalah yang terutama. Alkitab mengatakan begitu. Oleh Roh Kudus kita secara pribadi dan gereja memiliki bahasa yang paling indah di dunia, yaitu kasih Allah, kasih agape, kasih yang tulus, yang sanggup menerima dan bahkan memahami orang lain. Rasul Paulus memperingatkan kepada gereja Tuhan di Korintus 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, perhatikan, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyi tok. Banyak orang Kristen bi bunyi tok. Apa itu? Bunyi aja. Wah, nek gereja nyanyine paling kenceng. Bukan bilang kenceng ya, tapi paling kenceng. Tapi kasihnya nggak ada. Karo moro tua gelut, karo siapa lagi? Semua saudara-saudara sekitarnya diajak tengkar. Nah itu loh om, itu loh dia itu. Katanya kita ini orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Tapi kok kita ini sama orang semua jadi musuh begitu? Jangan. Justru ketika kita punya Roh Kudus, orang lain itu kita bisa memahaminya. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa paham orang lain, bisa terima orang lain apa adanya. Seperti Tuhan terima kita ini loh. Kita ini sok ke gereja ya kadang enggak,
Doa kadang juga enggak. Tapi kan mintanya rezekinya lancar kan? Rezekinya lancar enggak? Coba kalau Tuhan tuh ngambek, oh kamu nggak ke gereja kemarin minggu, sekarang napasmu tak longi ya, tak saya kurangin napasmu, jatahmu napas. Enggak kan? Setiap hari kita napas dengan baik pasti. Karena dia sayang sama saudara. Mari miliki kasih yang tulus, karena Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk mengasihi. Pasti firman Tuhan berikan. Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kekuatan yang kedua, kasih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memang membangkitkan, tapi ketika saya baca dalam terjemahan aslinya, Roh Kudus itu memberikan potensi dalam hati kita untuk mengasihi orang lain. Aku dulu kok sulit ya mengasihi, tapi ketika Roh Kudus menjamah kita, menjamah keluarga kita, dipastikan kita akan memiliki kasih yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Sanggup menerima, sanggup memahami orang lain. Dan itu bukan hal yang mudah memang, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Sebab memang yang terbesar adalah kasih. Treatment semua orang dengan baik, dengan kasih. Mau baca ayat ini kan? Ini kualifikasi bagaimana kita mentreatment orang ya. Terbukti saudara itu penuh Roh Kudus. Kita baca 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Waduh, ini angel. Oh iya, tapi Tuhan sudah kasih kekuatan itu sehingga kita mampu dibuat sabar. Mau ngewena. Oh iya, memang ngomongnya pena. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, Dia akan memberi kasih agape dalam diri saudara. Dan itu dahsyat. Sehingga kita mampu sabar, murah hati, tidak iri. Ini tidak jealous ketika umurnya niki lagi sembahyang wingi si jawab aku urung dijawab ae. Hilang kasihnya guys. Atau mungkin kita yang sudah punya level iman yang high level, lupa kasih itu tidak memegahkan diri. Gereja ini kene aku, omah ini kene aku. Jadi apa? Lupa kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Bahkan kita berkata kasih tidak melakukan yang tidak sopan, bahkan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Treatment orang lain di sekitar kita dengan kasih, dengan baik. Karena untuk itulah kita dijadikan miliknya. Kita diberikan kekuatan kasih sehingga kita sabar. Yang terakhir tuh yang gak enak, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau Tuhan kasih sakit, sabar gak? Allah tak. Kalau Tuhan izinkan duitmu hilang, gimana? Kalau Tuhan izinkan motormu, mobilmu ditabrak orang, masih sabar gak? Mangel. Tidak mudah. Tapi mari kita belajar, minta Roh Kudus beri kekuatan. Ya, yang terakhir. Roh Kudus memberikan pikiran yang tenang. Dan saya ini kata ini luar biasa, Bapak.
Sophronismus ini rupanya dalam bahasa Yunani istilah Alkitab yang merujuk pada pertama, disiplin diri. Jadi orang Kristen itu kalau sebenarnya kalau penuh katanya penuh Roh Kudus, kalau belum disiplin saya kok ragu. Ya penuh Roh Kudus atau cuma sekedar di mulut saja. Halo? Kalau kita masih belum disiplin, sebenarnya Roh Kudus masih jauh dari hatimu. Haleluya. Ya, mari kita belajar disiplin. Dan yang berikutnya, pengendalian diri. Rupa-rupanya yang paling sulit hidup kita ini adalah mengendalikan diri kita. Roh Kudus itu beri kemampuan untuk kita drive diri kita sendiri. Dengan cara kita mendrive diri kita sendiri, kita akan bangun kapan, berangkat kapan, kita akan tahu, betul? Karena kita yang mendrive diri sendiri. Kalau masih dibangunkan, ayo toh sekolah. Aku nek jam 7:00 baru, Mama kak bangunin aku. Biasanya gitu. Ya, kita minta tolong sama Roh Kudus supaya kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai remaja punya Roh Kudus. Kita diberikan sophronismus. Apa itu? Kekuatan untuk mendrive diri, sehingga kita ini punya pola pikir yang sehat. Roh Kudus itu rupa-rupanya sampai ke sana, bukan hanya sekedar, maaf kata, ini seringkali orang Kristen tuh paling latah, bahasa roh terus, bahasa roh, tapi ke gereja telat 15 menit, 10 menit, 30 menit baru nongol. Ke tempat kerja jam 8 masuk, jam 8:05 baru datang. Dimaklumi. Baik, kita ini tentara Kristus, mau dimaklumi terus. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan diberikan disiplin diri. Halo, mulailah disiplin diri. Doa pagi, doa malam, baca firman, ibadah dengan sungguh. Itu baru orang yang penuh Roh Kudus sungguh-sungguh. Bukan sekedar bel gak kena, tapi disiplinnya kacau, hidupnya kacau, emosinya kacau. Maaf, saya harus jujur, orang Kristen kalau belum bisa kontrol dirinya, gak rasional, alah, itu bukan penuh Roh Kudus, Roh Kudis, atau mungkin Roh Kusut, bukan Roh Kudus. Kalau saudara penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu akan didrive dengan baik, akan dapat sophronismus, kekuatan untuk, dalam terjemahan Indonesia sih, membangkitkan ketertiban. Ketertiban. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya saya bilang, rupanya Roh Kudus itu, dalam buah Roh Kudus ada bagian yang terakhir, namanya penguasaan diri. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hati dan hidup kita. Jadi titenannya gampang sekarang ya. Orang Roh Kudus itu yang pertama tadi apa? Halo? Punya penuh kuasa. Penuh kuasa dan kekuatan, sabar menderita, senyum menghadapi apa saja. Penuh Roh Kudus. Sedikit-sedikit marah-marah. Nah, ini si ragu saya. Roh Kudus masih nempel di telinga dan bibirnya aja, di hatinya belum. Yang kedua apa tadi? Tuhan memberikan kekuatan kasih. Ya, kita ini sabar sama orang, mengasihi dengan benar, sabar menanggung segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus memberikan kepada kita kendali diri, penguasaan diri. Kita punya kendali diri, penguasaan diri yang baik perkataan, pikiran, dan perbuatan. Untuk saudara, mari kita lihat diri kita aja. Apakah aku sudah penuh Roh Kudus belum? Ciri-cirinya 3 ini aja. Jadi kalau sudah lihat orang lain, hamba Tuhan sekalipun, bahkan hamba Tuhan tingkat nasional, internasional, ini loh, dilihat dia punya pengendalian diri kan? Saya kadang-kadang geli. Kalau pendeta sama-sama pendeta, kalau setir mobilnya dibalap sama
mobil yang lain dengan sedikit kurang ajar gitu, bukalah. Saya aku disuruh buat tega endi. Malah aku mas, kamu pendeta. Jangan-jangan itu nanti jadi jemaat, aku malu kamu. Seringkali kita lupa diri, nggak bisa kendalikan diri. Mari jadi pribadi yang mengendalikan diri. Raja Daud bilang begini, ketenangan diri kita bisa calm, bisa drive diri dengan baik. Karena Mazmur 62 yang gue bilang begini, kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada kesal. Untuk terus mengaktifasikan kekuatan kasih dan pengendalian, saudara harus terus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mulai jauh dari Tuhan, percayalah, kita akan makin kekurangan kekuatan, kekurangan kasih, bahkan kekurangan disiplin diri. Sudah dekat dengan Tuhan, saya percaya akan mendapatkan kekuatan itu. Pikiran yang tenang dan rasional pun adalah berkat Tuhan bagi kita yang dekat. Jadi kerjaan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar karunia Roh Kudus, kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Tapi di sini kita punya pikiran yang tenang, rasional, kendali diri, tenang, teduh. Itu pun juga adalah berkat Tuhan. Amin. Jadi betapa beruntungnya saudara kalau saudara suka berdoa, suka ibadah, maka saudara akan punya kekuatan, punya kasih agape, dan punya namanya pengendalian diri yang baik. Kalau saudara anak Tuhan, lama dari Gusti, lama ikut Tuhan, masih juga belum kuat, belum juga punya kasih, belum pula punya rasionalis yang baik, pikiran yang tenang teduh, saya kok curiga saudara hanya sebagai orang Kristen yang ibadah semata, bukan ketemu Tuhan. Nanti kalau sudah ketemu Tuhan, saya akan mengalami banyak hal luar biasa. Saya mau musik mobil. Kita menyanyikan satu lagu pujian, tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, hanya yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu. Kudus penuhi segala
memiliki ketenangan sejati. Pagi hari ini Roh Kudus hanya datang kepada hati yang terbuka. Roh Kudus menjamah buat hati yang rindu akan Dia. Saudara, kita bagi nyanyikan lagu ini. Bila setiap kita, mari minta Roh Kudus tinggal dalam hati. Kita butuh Roh Kudus tinggal dalam hati kita, mengurapi kita. Mintalah sama Dia, Roh Kudus tinggallah dalam hidupku. Roh Kudus beri kekuatan baru. Roh Kudus beri hati kasih yang baru. Roh Kudus yang akan mencengkeram hati dan pikiran kita, sehingga mengarahkan kepada apa yang Tuhan mau. Terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan dalam perkara. Singkapkan semua yang terseluruh.
Di hari Pentakosta ini kami merindukan Roh Kudus membangkitkan, memberikan kekuatan baru dalam hati, memberikan kasih agape itu turun, memberkati, melingkupi hati pikiran kami. Engkau yang memberikan kepada kami spirit kekuatan, disiplin diri, drive diri yang baik. Hidup kami tenang bersama dengan Engkau. Pikiran kami teduh karena Roh Kudus. Menghadapi apa saja tenang karena Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersama. Silakan kepada majelis. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan firman yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu tentang esensi gereja, yaitu apa ya? Gereja yang punya itu dia. Berikan senyum dulu kan itu. Udah lapar ya? Ntar lagi kita makan. Oke. Puji Tuhan, terima kasih kembali lagi Pak Gembala. Firman Tuhan yang menguatkan kami dan terlebih saya juga tentang apa namanya, sebelum kita melihat pengumuman jadwal ke depan, minggu ke depan, hari ini terakhir ya, ini 10 hari. Siapa yang puasa 10 hari? Semua ya. Haleluya, haleluya. Saudara, tadi malam dengan kuasa Roh Kudus ini, saya tadi malam minta maaf kepada Bapak Gembala terlebih waktu firman Tuhan saya ambil alih kemarin. Harusnya jam 7 kita 1 jam selesaikan. Saya pas duduk di sana, aku lihat jam 7 kurang 5 menit. Kita menyembah Tuhan, saudara. Kenapa? Kita jangan membatasi Roh Kudus, jangan menghentikan Roh Kudus itu bekerja. Kita menyembah. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Pokoknya yang saya pikir, kalau penyembahan itu saya berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Nah, jadi saya berhadapan dengan Dia, saya memuji Dia, saya nggak peduli sekeliling saya mau kayak gimana. Seperti itu sekarang. Menurut saya kalau saya menyembah Tuhan, jadi saya tidak tahu waktunya. Tapi Roh Kudus terus ingatkan, pas saya duduk di situ tadi jam 7 kurang 5 menit. Saya ambil waktunya Bapak Gembala. Saya minta maaf bagaimana. Tapi luar biasa. Itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita jangan batasi. Jangan kita saat menyembah kita mengingat, oh ya nanti ada waktunya, nanti kita berhenti tuh, kita lakuin. Enggak, sudah. Kita jangan membatasi Roh. Kalau kita jam 7 kita pulang jam 8 tak apa-apa. Tuhan berikan kita kekuatan. Dulu saya di Bandung kalau nyembah itu sama Bapak Gembalanya, sampai Bapak Gembalanya sudut jemaat sampai ini kok gak mari-mari. Sebab di belakang ada yang duduk, ada yang berdiri. Mereka hampir komen, kok gak mari-mari. Itulah kuasa Roh Kudus. Kita jangan berpikir bahwa menyembah itu rutinitas saja. Oh 1 jam, 2 jam selesai. Tapi kita utamakan kuasa Roh Kudus bekerja atas kita. Amin. Kita percaya Tuhan pakai mulut kita untuk mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Siap menyembah Tuhan. Lebih lagi saudara, dengan selesainya kita 10 hari kita berpuasa, memuji Tuhan. Di tempat ini beberapa hari saya nggak hadir karena memang nggak bisa waktunya, nggak bisa nutup. Jadi istri saya tak suruh berangkat naik motor. Itu sudah sama perwakilan terus. Karena 2 hari ada bos dari Jakarta datang, suruh main ke Bandung gitu. Akan apa? Dari dulu tidak pernah ada bos Surabaya, Jakarta, hanya bos Surabaya bola balik. Tapi ini Jakarta langsung, saudara. Wow, saya grogi. Jadi di mana? Saya bilang di Magetan Pak. Saya ke sana, kami ke sana ya. Ikut nanti keliling kemana? Oke siap Pak. Bawa aja ke bengkel-bengkel. Ini bos saya ini. Biar mereka mau ngomong apa seperti itu. Tapi ini suatu puji Tuhan, Madiun dikunjungi oleh bos besar. Kenapa? Karena omsetnya. Madiun kok cuma segini dulu, kok segini. Sekarang kok jadi begini, kenapa? Wah jangan ada sesuatu ya Madiun. Haleluya. Haleluya.
Ya cek aja Pak, cek aja di gudang bola balik lihat gudang. Ini barang siapa? Ini barang siapa? Oh ini barang ini Pak, ini barang ini Pak, ini sudah mau dikirim Pak, kemarin harga lama, nanti dikirim juga Pak. Dia nggak ambil karena penuh. Cek semua Pak. Kita nggak ada korupsi misalnya. Kita nggak melas, kita takut Tuhan, saudara. Amin. Oleh karena Tuhan, saya kok kemana-mana ya. Haleluya. Seberapa kita diberkati oleh firman Tuhan? Mereka katakan dulu. Kita tepuk tangan mudah-mudahan dulu ya Tuhan. Oke, kita akan melihat pengumuman lewat slide video. Silakan. Mari terus dukung dalam doa, pembelian tanah, dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa pukul 5 sore, latihan musik anak sekolah minggu remaja. Hari Kamis, ibadah mesbah keluarga Allah pukul 7 malam. Berikut untuk yang melayani. Worship leader oleh Bapak Tibin, singer oleh Saudara Dio dan Saudara Evan, multimedia oleh Saudari Valen didampingi Saudari Putri, firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Hari Sabtu pukul 9 pagi, latihan tim Praise and Worship ibadah anak sekolah minggu Samuel. Sabtu pukul 7 malam, doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya pukul 7 pagi di Graha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani. Penanggung jawab ibadah oleh Ibu Iren, worship leader oleh Saudari Putri, singer oleh Ibu Yayuk dan Saudari Michelle, multimedia Saudari Monik didampingi oleh Saudari Sevi, kolektan oleh Ibu Wuriani dan Ibu Tuti, asyar oleh Ibu Vina dan Ibu Kristi. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Glikeria Milka Nawasena. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kesehatan, sukacita, kasih, dan keberhasilan dalam setiap langkah kehidupan. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk donasi untuk pembangunan gereja. Mohon dapat dituliskan pada amplop yang telah disediakan. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, seluruh para pelayan Tuhan pada hari ini, baik asyir, multimedia, presiden worship, luar biasa Mas Binaya, perdana ya, bosan yang baru perdana di sini, mungkin di sana dia sudah luar biasa. Lebih lagi Tuhan memberkati, supaya kalian tidak pernah sia-sia. Tambori juga terima kasih, Pak Gembala juga terima kasih, jemaat semua terima kasih, yang membawa makanan terima kasih banyak, yang ngelis makanan terima kasih banyak, yang nggak ngelis juga terima kasih. Kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Karena nggak ada tambahan, kita bagi berdiri, kita akan membacakan deklarasi. Satu, dua, dan tiga. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan yang olehnya kami menerima hak dan kekuasaan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami telah menang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat.
kami selalu beruntung, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Amin. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Amin. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tambah cinta Yesus. Siapa yang tambah cinta Yesus selamat katakan saudara. Semuanya kita jawab buat Tuhan. Haleluya. Bersukacita karena Engkau yang selalu hadir memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami bersukacita. Hari ini kami dipenuhi dengan rahmat anugerah Tuhan yang ajaib. Kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipimpin, dituntun dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku. Mari kasih Tuhan sebentar kita akan punya karena kita masing-masing. Sebelum kita akan menikmati berkat-berkat jasmani yang sudah kita kumpulkan, menjadi berkat buat tubuh kita, menjadi kesehatan kita bersama-sama. Dan kita pulang dalam sukacita. Kiranya berkat Bapa yang ajaib turun menaungi memberkati kita semua. Kasih sayang, kebaikan, rahmat Kristus yang dahsyat terus membawa kita menikmati berkat-berkat terbaik. Penyertaan Roh Kudus yang menuntun kita, menjadikan kita anak-anak kerajaan yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada oleh anugerah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya hidupnya limpah berkat Tuhan, sama-sama berkata